selesainya waktu ya. Paling sekitar 1 atau 2 transaksi kita coba input. Yang pertama, sini ada dibayar tagihan telepon sebesar 1,2 termasuk PPN dengan bukti pembayaran berupa kwitansi nomor sekian tanggal 4 April 2020. Jadi untuk aplikasi e-faktur itu ada 2 metode dokumennya ya. Ada yang bentuknya faktur. Bentuknya faktur pajak itu teman-teman bisa gampang mengidentifikasinya jika transaksinya ada nomor fakturnya. Berarti dia itu bertransaksi dengan faktur pajak. Jika transaksinya tanpa faktur pajak seperti yang transaksi tanggal 4 ini, dia menggunakan kwitansi, berarti kita inputnya pada dokumen lain. Jadi kalau yang menu faktur ini apabila transaksinya menggunakan faktur, kalau dokumen lain ini apabila transaksinya selain faktur gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita input di dokumen lain karena dia menggunakan kwitansi. Kemudian karena di sini PT-nya membayar, berarti dia masuknya ke pajak masukan. Pilih dokumen lain, pilih pajak masukan. Nanti akan muncul seperti ini, daftar dokumen lain pajak masukan. Kita klik rekam. Nah, nanti akan muncul rekam dokumen lain pajak masukan. Nah, di sini jenis transaksinya diperhatikan. Di sini ada yang pertama ada impor, yang kedua ada perolehan BKP JKP dalam negeri, yang ketiga pajak masukan yang tidak dikreditkan dan atau pajak masukan dan seterusnya. Ini karena kita adalah membayar tagihan telepon, berarti kita mendapatkan JKP ya. Nanti kita masukkan jenis transaksinya yang kedua. Jenis dokumen normal, detail transaksi kita biarkan saja. Dokumen transaksinya kita biarkan saja. Kemudian NPWP lawan transaksi, teman-teman klik cari. Kemudian klik cari lagi. Nah, di sini sudah muncul lawan transaksi yang tadi kita input di sebelumnya. Silahkan pilih yang PT Telkom. Silahkan pilih PT Telkom. Nah, di sini sudah muncul PT Telkom ya. Di sini kenapa tadi saya minta teman-teman untuk input, karena di sini nama WP-nya itu tidak bisa diketik teman-teman. Jadi dia namanya berdasarkan NPWP-nya. Jadi kita kayak diminta untuk memasukkan database lawan transaksinya gitu. Kemudian nomor dokumen silahkan diisi nomor kwitansinya. Nomor dokumen diisikan nomor kwitansinya. Oke, kemudian tanggal dokumen, ini tanggal dokumen kita buat sesuai dengan tanggal transaksi, dibuat 04/04/2020. Tekan enter. Kalau kita tekan enter, masa pajaknya akan menyesuaikan ya, bulan 4 tahun 2020. Kemudian di sini ada DPP. Kita lihat lagi soalnya. Di sini ada kata-kata termasuk PPN. Berarti kita pisahkan terlebih dahulu DPP-nya dari total tagihannya. Caranya, teman-teman buka kalkulator. Ini ya. Nah,
Ini karena kita masih menggunakan e-faktur yang lama, tarifnya masih menggunakan tarif yang lama, yang masih 10%. Jadi, caranya kita mendapatkan DPP-nya adalah 10 dibagi 11 dikali 1.200.000. Jadi DPP-nya adalah 1.090.909. DPP-nya 1.090.909. Kemudian silakan tekan enter. Nanti PPN-nya akan otomatis menghitung sendiri. Nah, jika ini kalau kita tambahkan DPP dan PPN-nya kan nggak jadi 1.200.000 pas nih, kurang Rp1. Nah, PPN-nya kita tambahkan Rp1 di belakangnya. Ini ya, ini agar totalnya menjadi 1.200.000. Jika sudah, silakan teman-teman klik simpan. Silakan diklik simpan. Klik no. Nah, dia akan seperti ini. Dokumen lain pajak masukannya. Ini ya, cara menginput selain faktur pajak. Oke, transaksi yang pertama sudah kita selesaikan. Ini kita coba untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini dibeli komputer merek baru dari PT Bumi Mulya dengan spek A sebanyak 40 unit dengan total harga sebesar 200 juta. Faktur pajak nomor sekian. Nah, berarti kalau ada nomor faktur pajaknya, dia bertransaksi dengan faktur pajak. Caranya, kita klik faktur, kemudian pilih pajak masukan karena dia membeli ya. Pilih administrasi faktur. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Daftar faktur pajak masukan. Kemudian silakan pilih rekam faktur. Nah, nomor fakturnya silahkan di input ya, di kopas apakah bisa. Kalau nggak bisa, silahkan diketik manual. Nggak bisa, berarti kita ketik manual saja. Kemudian NPWP-nya dicari seperti tadi, klik cari lagi, PT Bumi Mulya. Tanggal fakturnya adalah tanggal 5 bulan 4 tahun 2020. Kemudian ditekan enter. Nanti masa pajaknya akan otomatis berubah ke bulan 4 tahun 2020. Masa pajak ini juga bisa disesuaikan teman-teman, misalkan transaksinya itu akhir April. Kemudian transaksinya akan dikreditkan di bulan Mei. Nah, itu bisa masa pajaknya kita ganti bulan Mei.
Kalau misalkan transaksinya itu bulan Desember, kita akan kreditkan di laporan, kita akan masukin di laporan Januari, bisa. Tinggal diganti masa pajaknya dan tahun pajaknya. Gitu ya. Jadi diperhatikan tanggal faktur itu tanggal transaksinya, masa pajak itu masa pelaporan faktur pajak masukannya. Kemudian jumlah DPP-nya adalah 200 juta. Ini karena tidak ada tulisan ini ya, termasuk PPN, jadi 200 jutanya nanti belum termasuk PPN. Jika sudah, silakan diklik simpan. Klik simpan. Kita klik no. Nah, ini jadi contohnya untuk tadi kita menginput faktur pajak masukan. Jadi fakturnya, caranya klik faktur, pilih faktur pajak masukan, pilih administrasi faktur. Kemudian klik rekam faktur. Ini. Nah, silakan teman-teman di input ada 2 lagi. Input 2 faktur pajak masukan, silakan di input lagi. Sama kayak tadi. Jadi ada 3 faktur pajak masukannya. Silakan teman-teman input. Sambil teman-teman input, saya absen terlebih dahulu ya. Silakan di